Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik adik-adikku, di pertemuan kita pada hari ini, untuk memulai kelas, perkenalkan saya terlebih dahulu ya. Nama saya Muhammad Aswar Basri, biasa dipanggil Kak Aswar. Sekarang saya mahasiswa aktif di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ya. Nah, jadi di sini Kak Aswar akan mengajarkan tes wawasan kebangsaan khusus untuk kelas kedinasan ya. Nah, di pertemuan pertama kita, Kak Aswar tidak akan langsung bahas mengenai soal TWK itu sendiri ya. Tetapi di sini Kak Aswar akan bahas terlebih dahulu apa-apa saja sih sebenarnya yang menjadi materi-materi atau sub-sub materi atau substansi yang ada di dalam tes wawasan kebangsaan itu sendiri ya. Nah, untuk belajar tes wawasan kebangsaan, adik-adik, yang pertama yang harus kita ketahui adalah objek kajiannya. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah dalam mempelajari tes wawasan kebangsaan, kita harus pakai sudut pandang apa dan sudut pandang yang bagaimana. Dan yang ketiga yang harus kita ketahui saat belajar TWK adalah substansi dari tes wawasan kebangsaan itu sendiri ya, seperti itu. Nah, baiklah adik-adikku, kita akan mulai dari objek kajian dari tes wawasan kebangsaan itu sendiri ya. Pada dasarnya, objek kajian tes wawasan kebangsaan adik-adik umumnya ada dua ya. Yang pertama, objek kajiannya itu ya jelas mengenai bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian objek kajian TWK yang kedua adalah 4 pilar negara Indonesia ya. Jadi setelah Kak Aswar baca dari tahun ke tahun soal-soal yang naik untuk materi-materi yang naik untuk soal tes wawasan kebangsaan, dapat kita simpulkan bahwa objek kajian dari tes wawasan kebangsaan adalah kedua hal ini. Nah, yang pertama tentang bangsa Indonesia. Apapun materi yang ranahnya dia dapat kita kaitkan ke bangsa Indonesia, maka itu dapat dijadikan sebagai objek kajian dari tes wawasan kebangsaan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang berkaitan dengan 4 pilar negara Indonesia, maka itu juga dapat kita jadikan sebagai substansi atau sebagai objek kajian dari tes wawasan kebangsaan Indonesia itu sendiri. Nah, yang perlu kita ketahui bersama adik-adikku, yang tergolong ke dalam 4 pilar ini, itu yang pertama adalah Pancasila. Jadi kalian harus memiliki pemahaman yang mumpuni terhadap Pancasila, baik berupa nilai-nilainya maupun berupa penerapannya di lapangan atau di dunia nyata ya. Kemudian pilar kedua ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia, betul sekali ya. Kemudian pilar yang ketiga khusus untuk negara Indonesia itu ada yang namanya semboyan kita yang senantiasa kita junjung tinggi ya, yakni Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika ya, kita tahu makna dari semboyan itu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah,
pilar Bhinneka Tunggal Ika ini itu dilatar belakangi dengan kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri ya. Nanti Kak Aswar jelaskan korelasi antara keempat pilar tersebut. Nah, pilar yang terakhir ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari memorandum, pembukaan, dan batang tubuh. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui, keempat pilar ini itu dia adalah pilar yang saling berhubungan. Nah, atau dalam artian dia memiliki keterkaitan. Nah, keterkaitannya itu seperti ini, dapat kita gambarkan. Yang pertama, Pancasila yang ada dalam pilar pertama itu dia menjadi sumber hukum tertinggi atau falsafah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Artinya, dasar negara atau sumber hukum tertinggi dari NKRI ya jelas adalah Pancasila. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu dia adalah semboyan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang di dalam sila yang ketika kita maknai berbeda-beda tetapi tetap satu jua, jelas dia melambangkan Persatuan Indonesia sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam sila ketiga Pancasila. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang perlu kalian ketahui sebagai pengawal dari UUD 1945 ada yang namanya pembukaan. Pembukaan itu dia menganut 5 sila Pancasila itu, 5 sila dari Pancasila itu sendiri. Bukan menganut sih, terdapat 5 sila dari Pancasila itu sendiri khususnya pada alinea ke-4. Ini hubungannya ya. Jelas kalau Pancasila sudah terdapat atau materi dari Pancasila itu sudah terdapat di pembukaan UUD 1945, otomatis NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah tercantum juga di dalamnya ya. Begitu hubungannya adik-adikku. Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.